semuanya, selamat pagi. Gimana hari ini adik-adik kabarnya? Kakak harap adik-adik semuanya sehat-sehat ya. Nah adik-adik, kita akan beribadah hari ini. Dan sebelum kita mulai ibadah kita akan sama-sama nyanyi. Dengar dia panggil nama saya. Yuk sambil berdiri yuk adik-adik biar kita semangat. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya adik-adik, mari kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Tuhan, saat ini kami akan beribadah. Tuhan tolong sertai kami dan berkati ibadah hari ini. Tuhan, kami sangat senang Tuhan karena kami dapat kembali untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan, kalau nanti kami juga akan mendengarkan firman-Mu, tolong sertai kami. Dan kami terus berdoa Tuhan, kalau kami nanti juga akan bersama-sama, kami terus berharap agar kami dapat kembali untuk beribadah di gereja-Mu dan bertemu dengan teman-teman kami. Tuhan tolong sertai dan lindungi selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Siram Lagi. Mungkin adik-adik ada yang udah pernah dengar atau baru denger nih adik-adik. Tapi kita sama-sama ya belajar lagu barunya. Kita akan nyanyi lagu Siram Lagi. Tuhan siram lagi firman yang di hati semakin tinggi dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu kini aku ini anak Tuhan, dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Tuhan siram lagi firman yang di hati semakin tinggi. Dan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu kini aku ini anak Tuhan, dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi setiap hari. Selamat berjumpa lagi adik-adik di Kebaktian Anak GKI Sepanjang. Sudah siap untuk mendengarkan cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus? Kalau sudah siap, kita duduk manis. Sebelumnya kita ambil Alkitab kita. Yang belum menyiapkan Alkitabnya, kita ambil Alkitab kita. Kemudian kita berdoa dulu. Mari kita berdoa.
Selamat pagi, Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau memberi kesehatan kepada kami, sehingga kami masih bisa mengikuti kebaktian anak GKI Sepanjang. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang mau mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Berkati juga kakak yang akan menyampaikan firman, kiranya nama-Mu lah yang kami muliakan. Siapkan kami, baik itu yang mendengarkan maupun yang membawakan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita sudah siapkan Alkitab kita masing-masing. Kalau sudah siap, kita duduk manis sebentar aja ya. Kita duduk manis sebentar, kita mendengarkan tentang cerita Tuhan Yesus. Hari ini Kak Dian akan membawakan cerita tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ya. Kalau kita sudah siapkan Alkitab kita buka dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Yang nggak bisa buka Alkitab sendiri bisa minta bantuan kepada mama papa atau kakek nenek atau kakak yang ada di rumah. Ya. Bu, Pak, minta dong, minta sedekahnya, minta uang atau makanan. Mas, Mbak, tolong dong, kasih uang sedikit aja buat saya makan. Nah, adik-adik tahu pekerjaan dari orang yang suka meminta-minta? Dia adalah seorang pengemis. Pengemis itu dia setiap harinya meminta-minta sedekah kepada orang-orang yang lewat, orang-orang yang berada di sekitar situ. Kalau sudah kita siapkan Alkitabnya, kita buka dari Kisah Para Rasul tadi ya, Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Jadi ceritanya Petrus dan Yohanes ini akan ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan ke dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang banyak melihat itu bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Jadi orang ini lumpuh adik-adik. Sekarang Kak Dian tanya, adik-adik punya kaki berapa ya? Oh, kakinya adik-adik ada 2, betul. Punya tangan berapa? Punya tangan 2 juga. Kita bersyukur ya adik-adik, karena kita diberi Tuhan kesehatan dan kesempurnaan. Orang lumpuh ini sejak lahir, jadi ada orang yang nggak bisa jalan itu karena kecelakaan, karena terjatuh, karena sakit. Tapi orang ini lumpuh sejak lahir, jadi dia sejak dilahirkan itu lumpuh, sejak di kandungan, sejak dilahirkan itu dia lumpuh. Jadi kakinya tidak bisa berjalan adik-adik. Sehari-harinya dia kerjaannya meminta-minta di pintu gerbang Bait Allah. Kemudian datanglah Petrus dan siapa tadi? Iya, Yohanes dan Petrus yang akan masuk ke Bait Allah. Dia melihat orang lumpuh itu. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus." Orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Kemudian ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah.
berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Nah, adik-adik, Tuhan memberi kuasa kepada Petrus untuk menyembuhkan orang lumpuh yang berada di pintu bait Allah tersebut. Tapi adik-adik harus ingat bahwa yang menyembuhkan itu bukan Petrus, tapi Petrus dimampukan oleh Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang itu. Jadi tetap yang memberikan kesembuhan adalah Tuhan Yesus. Tuhan memberi kuasa kepada Petrus untuk menyembuhkan orang lumpuh itu. Petrus dan Yohanes pergi untuk beribadah kepada Tuhan di bait Allah. Namun ia tidak lupa untuk tetap mengingat orang lain yang membutuhkan. Namun tetap mengingat orang lain. Namun dia tetap menolong orang yang membutuhkan. Nah, sekarang adik-adik Kak Dian mau tanya, lebih penting mana menolong orang lain atau beribadah? Keduanya tidak boleh ditinggalkan ya adik-adik, karena kita harus peduli kepada orang lain. Misalnya di kelas ada teman-teman kita yang dimusuhi, kita harus peduli dan menjadi teman bagi mereka, tidak malah ikut membuli atau memusuhi mereka. Misalnya kita akan beribadah kepada Tuhan, terus kita bertemu dengan orang yang jatuh, orang itu tiba-tiba pingsan jatuh di pinggir jalan. Nah, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Aku mau kebaktian, biarin aja orang itu pingsan, biarin aja, nanti kan ada orang lain yang menolong. Begitu adik-adik? Enggak ya, kita harus melakukan keduanya. Kita harus menolong orang itu, tapi kita juga tetap harus beribadah kepada Tuhan. Ya, yang menolong Petrus, yang menolong orang lumpuh tadi adalah Petrus, namun kuasa itu diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan selalu memberi kekuatan kepada kita untuk menolong. Jika diberi kekuatan, gunakan untuk menolong. Jadi adik-adik, Tuhan itu memampukan kita kok. Meskipun tadi kita mau ke sekolah minggu, mau ke gereja tadi, ya lihat ada orang pingsan. Orang itu lebih besar badannya dari kita. Tapi Tuhan Yesus memampukan kita untuk dapat menolong mereka. Untuk dapat menolong orang yang pingsan tadi. Seperti teman kita yang dimusuhi, dibully oleh teman-teman kita. Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk mempunyai kasih yang besar kepada teman kita. Agar teman kita juga merasakan dicintai, merasakan diperhatikan oleh temannya. Nah, adik-adik, ingat tentang Petrus dan Yohanes, ingat tentang ajaran Tuhan Yesus yang baik. Jadi kita tidak boleh meninggalkan ibadah kita, doa kita kepada Tuhan Yesus, tetapi kita juga harus mempedulikan, harus menolong teman-teman atau orang lain yang membutuhkan kita. Kita tidak boleh meninggalkan keduanya, karena kita adalah anak-anak Allah, anak-anak terpilih Allah, anak-anak panggilan Tuhan Yesus. Untuk di masa seperti sekarang ini, kita harus menolong, kita harus membantu orang lain di sekitar kita. Kita harus mempedulikan orang lain di sekitar kita dengan cara apa? Kalau kita keluar, kita tetap pakai masker. Supaya apa? Supaya orang lain tidak menulari kita dan kita tidak menulari ke orang lain. Siapa tahu kita membawa sakit ya. Kita kan tidak tahu kalau kita tidak periksa, meskipun kita tidak ada keluhan, tapi kita bisa juga membawa virus kepada orang lain, mungkin orang yang lebih tua atau orang-orang di sekitar kita. Jadi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, bukan buat kita sendiri tapi juga buat orang lain. Misalnya kita, kalau sebentar lagi kita mau tatap muka di kelas, di sekolah,
Kita harus memakai masker dan face shield. Kemudian ada juga yang masih tetap belajar di rumah. Dan saat kita mau masuk kelas, kita harus apa? Mencuci tangan dulu. Kita harus memakai hand sanitizer. Itu semua selain untuk kita sendiri, juga untuk orang lain di sekitar kita, untuk teman-teman kita, untuk guru kita, gitu ya adik-adik ya. Jadi kita ingat bahwa yang memampukan kita adalah Tuhan Yesus. Petrus menyembuhkan orang lumpuh bukan karena kekuatan dari Petrus sendiri, tetapi karena kuasa dari Tuhan Yesus. Tetap semangat ya adik-adik. Tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Kita harus tetap bersyukur karena kesehatan yang kita jalani saat ini itu karena kuasa dan kemurahan dari Tuhan Yesus. Ya. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Yeremia 33 ayat 6a. Yeremia itu ada di mana ya? Perjanjian Lama atau Baru? Yeremia ada di Perjanjian Lama. Baik. Yeremia 33 ayat yang ke-6a. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Yeremia 33 ayat 6a. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Ya. Tetap jaga kesehatan. Rajin mencuci tangan, selalu memakai masker bila kita keluar rumah. Ganti baju kalau kita dari luar. Makan dan minum yang cukup, yang sehat, ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau memampukan kami untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kami. Meskipun kami anak-anak-Mu yang kecil, tapi kami kuat karena kuasa dan kemurahan dari Engkau ya Tuhan. Mampukan kami untuk tetap menjaga kesehatan kami dan menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kami dan orang-orang yang kami jumpai. Petrus menyembuhkan orang lumpuh, itu semua bukan karena kuatnya Petrus, bukan karena kuasa Petrus, tetapi karena kuat dan kuasa-Mu saja ya Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang baik, dapat menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan sukacita, dapat menjadi anak-anak-Mu yang mau membantu orang-orang di sekitar kami, mau membantu teman-teman kami, tidak memusuhi orang-orang yang dimusuhi oleh teman-teman kami. Tolong kami agar kami dapat membagi kasih yang boleh kami rasakan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang boleh kami terima. Itu semua karena kemurahan-Mu saja. Berkati kami Tuhan, mampukan kami untuk dapat menyebarkan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa minggu depan ya adik-adik. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus beserta adik-adik sekalian. Adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebelum kita mengakhiri adik-adik ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allah
Kita nyanyikan satu kali lagi ya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ya adik-adik, kita akan berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah anak pada hari ini. Tuhan, kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu selalu dalam hidup kami. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk sekolah kami. Tolong Engkau sertai Tuhan dalam kami bersekolah, dan lindungi pula orang tua kami. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan melakukan aktivitas dan kegiatan kami yang lainnya. Tuhan tolong sertai. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah usai. Dan adik-adik, kakak juga terus nih, kakak mau ngingetin ke adik-adik. Adik-adik jangan lupa ya, jaga kesehatan. Terus kalau adik-adik mau keluar-keluar, jangan lupa nih adik-adik untuk pakai maskernya ya. Dan adik-adik, sampai jumpa di kebaktian kita minggu depan. Tuhan memberkati.